ada ormas yang menetapkan isbat, bahkan ikhbar, mensosialisasikan hari raya sendiri. Saya ingin tegaskan sama bapak-bapak, hanya ada di Indonesia yang namanya ormas melakukan isbat, penetapan hari raya. Ormas loh Pak, organisasi menetapkan hari raya, bahkan ikhbar, mengabarkan, mensosialisasikan hari raya, hanya Indonesia. Dan bahkan ada oknum-oknum ormas terlarang yang habis-habisan di grup-grup WhatsApp, di YouTube, di Facebook, di mana-mana mensosialisasikan hari raya sendiri. Mereka membuat penetapan isbat, mereka melakukan ikhbar, sosialisasi kemana-mana. Oknum-oknum ormas Hizbut Tahrir Indonesia, kan itu kelompok terlarang. Yang anehnya, ustadz-ustadz mereka itu berpendapat dan menetap mengumumkan, disebarkan oleh orang yang gak ngerti di grup-grup masjid. Coba bapak-bapak kalau nerima artikel, penulisnya siapa? Nasruddin Johar, Muhammad Siddiq Al-Jawi, Arif El Junaidi, itu semua yang saya baca, itu kan HTI semua itu. Jadi orang HTI itu momen sekecil apapun mereka gunakan sebagai alat untuk membuat kita tidak percaya sama pemerintah yang sah. Karena memang Hizbut Tahrir tidak pernah mengakui negara kita ini, nggak pernah mengakui NKRI, tidak pernah mengakui pemerintah yang sah, bahkan mereka mengharamkan ikut pemilu. Makanya dakwah-dakwah yang mereka sampaikan pun racun semua, meracuni umat ini agar tidak percaya sama negaranya. Ini saya perlu tegaskan. Saya berharap pemerintah bisa tegas sebetulnya dengan kelompok-kelompok ini. Jangan cuma organisasinya yang dibubarkan, tapi orangnya bebas meracuni rakyat ini. Tidak percaya dengan pemerintah yang sah. Ya apa gunanya hukum di negara ini Pak? Kalau orang-orang begitu masih bebas menebar fitnah, adu domba dan lain sebagainya kan? Baik, saya ingin tegaskan. Mengapa Arab Saudi sama Indonesia berbeda? Karena memang Arab Saudi dan Indonesia memang beda wilayah. Coba kan jenengan yang sudah berangkat ke Arab tuh, umrah maupun haji, paling cepat 9 jam kan? Jauh Arab Saudi itu, jauh sekali. Karena memang beda kawasan, beda wilayah. Jadi jangan heran. Jadi orang Indonesia nggak perlu repot-repot ikut-ikutan Arab. Orang Arab juga yang di sana nggak perlu repot-repot melo Indonesia, karena kita jauh sekali, jaraknya saja sudah sangat jauh sekali, perjalanan yang sangat panjang sekali. Dan secara ilmiah, satu, berdasarkan hisab, ini kan ilmu ya Pak, ilmu falak ini, yang menghisab juga kan pakar, gelarnya juga sudah para profesor semua, peneliti dari 8. Kemudian ru'yatul hilal, ru'yat juga dengan menggunakan teropong bintang, teknologi yang sangat canggih sekali. Tidak hanya melibatkan ulama, pakar fikih, usul fikih, pakar ilmu falak atau astronomi, juga melibatkan pakar astronominya, pakar teleskopnya, dipasang semua titik seluruh Indonesia ini. Secara faktual dan ilmiah ternyata 1 Zulhijjah itu malam Jumat bertepatan dengan tanggal 1 Juli 2022. Dan para pakar ini nggak bisa bohong Pak. Kita bohongin aja rakyat Indonesia biar sama Arab Saudi, bikin aja tanggal 1 Zulhijjahnya hari Kamis 30 Juni. Nah, mereka kan ilmuwan, mereka tidak bisa berbohong atas nama ilmu, nggak bisa. Maka para pakar astronomi, pakar ilmu falak, pakar ru'yatul hilal sebagainya, mereka berembuk, hasil hitungannya sekian, hasil observasinya begini, hasil ngelihatnya begini, maka ditetapkanlah ternyata untuk matla' Indonesia. Matla' Indonesia, kita nggak ngebahas negara orang. Untuk matla' Indonesia, tanggal 1 Zulhijjah jatuh pada Jumat, tanggal 1 Juli 2022. Ini ilmiah loh.
Ini harus diterima dulu. Ini bisa diuji secara ilmiah. Ini fakta alam. Nah, kemudian pemerintah mengumumkan 1 Zulhijjah adalah hari Jumat. Maka mau tidak mau tanggal 10 Zulhijjah akan jatuh pada hari Ahad, tanggal 10 Juli. Ini pengumuman pemerintah. Nah, ndilalah ini bahasa apa ini? Bahasa Arab nangendi ya, Pak ya. Ndilalah kok di Arab Saudi beda. Karena untuk matla Arab Saudi, posisi Arab terhadap posisi hilal bulan itu menunjukkan 30 Juni sudah tanggal 1 Zulhijjah. Dan itu berlaku di Arab. Kita nggak menyalahkan Arab yang menetapkan tanggal 30 Juni. Karena memang mereka sudah ru'yatul hilal. Sama dengan kita. Cuman di kita memang nggak ada, di Arab ada. Berarti posisi hilal di sana lebih tua daripada di sini. Kita terima secara ilmiah. Lantas kemudian Arab menetapkan hari Jumat wukuf. Karena 9 Zulhijjah jatuh pada hari Jumat. Dan orang Arab senang banget kalau wukufnya hari Jumat. Karena itu haji akbar. Bahkan begini Pak, tanggal 9 Zulhijjah pun hari Sabtu, kadang-kadang pemerintah Saudi nariknya ke hari Jumat biar ngambil haji akbar. Bisa, atas kebijakan kerajaan Saudi Arabia nggak apa-apa. Maka lebaran akan besoknya. Jadi ketika berdasarkan matla Arab Saudi ternyata tanggal 10 Zulhijjah itu adalah 9 Juli, itu berlaku di Arab, tapi tidak berlaku di Indonesia. Dan ini kan sudah terjadi ketembien sejak zaman dahulu. Sudah berabad-abad lamanya biasa tuh. Jangankan Indonesia yang jauh sama Arab, Mesir sama Arab Saudi pun berkali-kali beda hari raya. Beda Idul Fitri, beda Idul Adha. Apa mereka saling ngotot? Enggak, biasa tuh. Rakyat Mesir ikut pemerintah Mesir, rakyat Arab Saudi ikut pemerintah Arab Saudi, berdasarkan matla masing-masing. Padahal dua negara itu walaupun judulnya sih pisah benua. Mesir benua Afrika, Arab benua Asia, tapi kan deketan Pak, ujung ketemu ujung. Dipisahkan cuman oleh Laut Merah saja. Karena Mesir itu kan di Afrika bagian yang paling utara sekali. Ya dekat sama Arab itulah, walaupun mereka beda benua. Nah, maka kemudian ulama menetapkan, maka ketika terjadi perbedaan Idul Adha antara Arab Saudi dengan negara non-Arab, apa ketetapan ulama? Masing-masing negara ada matlanya. Maka tidak perlu mempertentangkan itu semua. Tinggal di mana posisi kita tinggal. Nah, kalau kita sebagai rakyat Indonesia atau orang Mesir, maka kita akan berhari raya menurut ketetapan pemerintah kita. Begitupun orang yang di Arab, warga negara Saudi yang tinggal di Arab Saudi, ini fatwa-fatwa ulama Arab semua nih Pak, dan warga negara non Saudi yang sedang tinggal di Arab Saudi, termasuk semua jamaah haji yang sedang berangkat haji dari berbagai macam negara, wajib mengikuti ketentuan manasik menurut ketetapan kerajaan Saudi Arabia. Ini fatwa ulama-ulama Saudi loh. Sebaliknya bagi warga negara non Saudi di negara mereka masing-masing dan warga negara Saudi yang sedang tinggal di negara yang bukan Saudi, maka mereka wajib berhari raya menurut pengumuman pemerintah di sana. Indonesia, udah berkali-kali kita beda hari raya antara Arab sama Indonesia. Kedutaan besar Arab Saudi, semua rakyat Arab Saudi yang sedang tinggal di Indonesia akan berhari raya menurut ketetapan pemerintah Republik Indonesia. Nah, sekarang apa repotnya ngikut pemerintah? Jadi ada kesan begini Pak, ada kesan pemerintah tuh tidak benar. Kesan yang muncul kan begitu kan? Pemerintah Republik Indonesia ini nggak benar, sudah nipu rakyat, nipu umat Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, sekarang muncul pertanyaan, apa hukumnya bagi warga negara Indonesia yang sedang tinggal di Indonesia tapi Idul Adhanya hari Sabtu? Jawabannya, sholat idnya tidak sah. Ini tegas fikih Pak, karena dia tidak sholat pada tanggal 10 Zulhijjah, tapi pada tanggal 9 Zulhijjah.
Sholat idnya nggak sah. Kalau dia nyembelih korban, maka korbannya pun tidak sah sebagai korban. Dia hanya sembelihan biasa. Karena saya ditelepon oleh beberapa masjid, termasuk dari Karanganyar. Ustaz, besok ceramah Jumat di Karanganyar. Ya, kata saya. Besok ini, Jumat besok. Cuman gimana Ustaz, kami minta penguatannya. Karena Sabtunya kami akan mengerjakan sholat id. Langsung saya jawab, nggak sah sholat idnya. Kalau korban di hari itu, korbannya juga tidak sah. Karena nggak boleh berhari raya beda sama pemerintah itu, bukan hanya nggak sah, haram malahan Pak, berdosa. Ini ijma ulama loh. Oke, saya masuk ke dalil dulu sekarang. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, as-saumu kama tasumun, wal fitru kama tuftirun, wal adha kama tudahun. Ini sabda Nabi. Berarti sudah ada solusinya dari Nabi. Apa maksud daripada hadis ini? Bicara tentang bagaimana memulai puasa, bagaimana kita menetapkan hari raya, bagaimana kita beridul adha. Maka dijelaskan innama makna hadal hadis. Makna daripada hadis ini adalah as-saumu wal fitru wal adha ma'al jamaah wa idhamin nas. Mulai puasa Ramadan, merayakan Idul Fitri, merayakan Idul Adha, wajib bersama ketetapan pemerintah. Wajib. Jadi kalau menyelisih haram hukumnya. Wa idhamin nas, dan mayoritas warga kaum muslimin yang ada di negeri yang bersangkutan. Ini jelas banget ini Pak. Di Indonesia ini mayoritas lebarannya hari Ahad. Pemerintahnya menetapkan Ahad. Loh kok kita ngeyel? Ya loh kok kita merengkel? Dosa malahan. Apalagi sampai di viral-viralkan macam begitu. Saya juga pegel juga tuh ngeliat yang begitu tuh. Orang awam yang jadi korban, bingung semua kan orang. Gara-gara ketetapan itu. Emang pemerintah bohongin kita? Emang sidang isbat itu eca-ecaan gitu? Emang mereka bukan pakar? Emang mereka bukan ulama? Terus kalau yang di sidang isbat menetapkan Pak 1 Zulhijjah itu tanggal 30 Juni, mereka bohong. Bohong berdasarkan ilmu itu nggak boleh. Mereka lebih baik daripada mereka ilmu mereka tidak kredibel karena berbohong demi nyama-nyamain Arab. Mending mereka bicara apa adanya. Kita hormati kejujuran para ilmuwan itu. Kita hormati kejujuran para ulama itu. Telah menetapkan sedemikian rupa. Ini catatan pertama yang harus kita tegaskan. Tidak boleh ormas mengisbat, menetapkan hari raya itu tidak boleh. Aneh juga Indonesia ini Pak. Satu-satunya negara paling aneh. Di Malaysia nggak ada satupun ormas, organisasi apapun namanya ngumumin hari raya, nggak ada. Isbat, ikhbar nggak boleh semua. Dihukum di Malaysia Pak. Kalau di Arab Saudi hukum pancung, bener. Arab Saudi itu hukum pancung, mengumumkan hari raya tapi ormas yang mengumumkan, langsung ditangkap eksekusi. Emang kita mau pakai hukum kayak gitu biar nurut semua tuh orang Indonesia ini? Potolin semua palanya, biar nggak bikin bingung orang awam kan? Ini kadang-kadang kita semau-maunya inisiatif sendiri. Nah, ini catatan pertama. Kemudian yang berikutnya ada beberapa keterangan yang hendak saya bacakan di sini. Dalam kitab Al-Wajiz disebutkan bahwasanya pendapat ahlu sunnah wal jamaah. Ini pendapat ahlu sunnah wal jamaah. Ada 5 hal yang kita semua harus ikut pemerintah. 5 perkara. Kita nih nggak boleh kecuali manut di belakang pemerintah. Ini kesepakatan ulama-ulama ahlu sunnah loh Pak. Yang pertama, yakni as-shalah, salat di masjid. Salat di masjid itu harus mengikuti ketetapan pemerintah. Kalau nggak percaya datang ke semua negara Arab. Semua negara Arab salat aturannya diatur oleh pemerintah kalau di masjid. Indonesia aja yang bebas kita, termasuk volume mikrofon. Di Arab Saudi pakai speaker luar hanya untuk azan 5 waktu. Di Arab. Kurang Islam apa negara Arab itu Pak? Hanya untuk azan 5 waktu. Mesir hanya untuk azan 5 waktu. Lalu kita marah-marah gitu. Di Indonesia volume speaker luar hanya untuk azan 5 waktu. Lalu memfitnah pemerintahnya komunis gitu. Padahal di Arab itu begitu ketetapannya. Bahkan di sana di Arab Saudi imam sholat berjamaah semua harus bermadzhab Hambali. Itu Arab Saudi. Di Malaysia semua imam sholat wajib bermadzhab Syafi'i. Kita juga boleh itu Pak, pakai kebijakan itu.
Jangan sampai di Indonesia kita ini mazhabnya Syafi'i, tapi imamnya sholatnya begini gitu. Mazhab Imam Samudra kan gitu ya. Mak jelas mazhab siapa yang diikutin, Pak. Kan kadang-kadang begitu. Kita semau-mau sih di Indonesia itu. Makanya saya ngobrol sama Pak Nasir Abbas, mantan ketua Mantiki 3, JI, Pak. Pentolan teroris internasional. Di Malaysia kata dia, Abdullah Sungkar, Abu Bakar Ba'asir itu ndak bisa, Pak, mendirikan pondok pesantren. Mengapa? Karena pemerintah Malaysia tegas. Semua sekolah maupun pesantren wajib mengajarkan akidah Asy'ariyah dan fikih madhab Imam Syafi'i. Selain itu enggak dapat izin. Enak juga, biar tertib warganya itu gitu. Itu yang pertama, sholat. Kemudian yang berikutnya wal Jumatan pemerintah yang menetapkan. Maka di semua negara-negara muslim, masjid yang boleh digunakan untuk Jumatan itu ditetapkan pemerintah. Enggak boleh bikin Jumatan sendiri kita. Kalau kita kan enggak kan, bikin masjid, bikin Jumatan gitu kan, ya kan? Di sana enggak bisa, di Mesir enggak bisa. Pemerintah yang menetapkan, khotibnya ditentukan, imamnya ditentukan oleh pemerintah, tapi digaji. Kalau kita ini Pak khotib Jumat, tergantung takmir masjid kan begitu ya. Takmir masjidnya sebel, nggak usah pakai lagi sepulan itu, bikin sebel aja misalnya kan, Pak. Tergantung takmir kan yang punya hak kewenangan. Kayaknya cocok tuh jamaah betah kalau dia yang khutbah, pakai lagi misalnya. Itu hukum asalnya penyelenggaraan Jumatan itu pemerintah yang pegang kewenangan. Kemudian yang berikutnya Idul Fitri, Idul Adha. Ini sepakat 4 mazhab. Idul Fitri, Idul Adha wajib ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah yang menetapkannya, bukan kita, bukan ormas. Kemudian yang berikutnya wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Aktivitas amar ma'ruf nahi munkar, pemerintah yang harus memimpinnya. Iyalah kalau amar ma'ruf kayak gini kan, kita ngajak kebajikan. Tapi kalau nahi munkar ada porsinya. Mengapa nahi munkar itu harus pemerintah? Karena di situ ada penindakan, Pak. Ada penangkapan di sana. Nah, tentunya tidak bisa masyarakat sipil dong yang melakukannya. Harus aparat penegak hukum kan yang melakukan nahi mungkar itu. Kalau bicara ketertiban dan keamanan kepolisian, kalau bicara pertahanan negara, kemudian kedaulatan negara, berarti TNI sudah ada porsinya masing-masing. Ini harus ngikut ke pemerintah. Rakyat ngikut kepada pemerintah. Kemudian yang berikutnya yang kelima, jihad fisabilillah. Jihad itu harus mengikuti ketetapan pemerintah. Makanya kalau pimpinan ormas ngajak jihad, matinya mati sangit, nggak mati syahid. Karena dia nggak punya hak ngajak jihad. Tapi kalau pemerintah, presiden yang memerintahkan untuk jihad, maka matinya mati syahid. Bukan 5, 6 bahkan ya. Wal haji juga wajib bersama pemerintah. Jadi yang menyelenggarakan haji itu hak pemerintah. Penyelenggaraan ibadah haji. Cuman karena kita ini bukan tempatnya tanah suci, kewajiban pemerintah kita adalah melayani jamaah yang berangkat dari Indonesia sampai ke Arab Saudi. Dan sebatas pengawasan di sana. Sampai di sana kita harus ikut negara yang bersangkutan. Ya nggak bisa dong Indonesia ngatur dewek di Arab, negara orang, Pak. Usir orang kitanya. Sampai di Arab ikut ketetapan pemerintah Arab Saudi. Makanya jamaah haji wukuf hari Jumat ya ikut hari Jumat lah. Karena mereka tinggal di Arab Saudi. Kemudian mereka lontar jumroh pada tanggal 10 Zulhijjah hari Sabtu, mereka lontar jumroh pada hari Sabtu. Ya enggak sholat Id jamaah haji kan? Lempar jumroh pada hari Sabtu. Mereka lakukan sesuai dengan jadwal manasik yang telah ditetapkan oleh kerajaan Saudi Arabia. Kita enggak boleh ikut campur karena di negara orang. Ketetapannya sedemikian rupa. Kemudian yang berikutnya abroron kanu au fujaron. Di sini dikatakan abroron kanu au fujaron. Entah pemerintahnya itu pemerintah yang baik ataupun pemerintah yang zalim, 6 perkara ini kita wajib ngikut, ngekor di belakang pemerintah. Jadi jangan sampai ngeles begini, nggak mau ikut lebaran sama pemerintah, pemerintahnya zalim. Misal kan ada sih, Pak. Karena namanya manusia kan nggak mungkin puas semua. Ada yang suka, ada yang nggak suka kan. Apalagi lagi pening nih, cabai mahal.
minyak goreng mahal kan gitu ya. Ada yang lagi pening nih, lagi sebel banget sama pemerintah, ya nggak apa-apa. Tapi di sini dikatakan sudah jelas abroron kanu au fujaron. Entah pemerintahnya itu kita nilai baik menurut pandangan kita atau kita nilai zalim, wajib yang namanya 6 perkara ini termasuk Idul Fitri, Idul Adha, ikut manut pemerintah. Kalau tidak haram. Keterangan ini dalam kitab Al-Wajiz halaman 130. Nah sekarang begini, mengapa saya katakan beda dengan ulil amri itu haram? Ini 4 madhab loh Pak. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, 3 madhab dulu menyatakan mutlak tidak boleh sama sekali berhari raya beda sama pemerintah. Hukumnya pada tingkatan yang haram. Nah kalau Imam Syafi'i ada pengecualiannya. Apa pengecualian Imam Syafi'i? Begini, orang yang pada tanggal 29 Sa'ban, ini terkait dengan Ramadan, kan hilal Ramadan, hilal Syawal ya. Tanggal 29 Sa'ban dia melakukan ru'yatul hilal, dan dengan mata kepalanya dia sudah melihat hilal, dengan mata kepala melihat hilal, tapi ternyata pemerintah menggenapkan bulan Sa'ban. Bulan apa namanya? Bukan 1 Syawal ya. 29 Ramadan, tak ulang lagi. Pada tanggal 29 Ramadan, orang yang dengan mata kepalanya melihat hilal bulan Syawal, dia melihat. Dan tentunya orang yang ngerti hilal. Ada karena orang eca-eca ru'yat tapi nggak ngerti hilal. Udah kelihatan hilal, udah kelihatan besar, tinggi, hitam, berewokan. Oh, ternyata Muhammad Hilal maksudnya ya, orang yang disebut. Gitu, ini kadang-kadang begitu Pak, hilal bapak-bapak. Ketiban Lailatul Qadar, cewek cantik. Lailatul Qadar. Wah, dikasih namanya. Balik lagi. Orang yang sudah melihat hilal dengan mata kepalanya, tetapi pemerintah menyempurnakan hitungan Ramadan 30 hari. Tidak 29. Padahal dia sudah melihat hilal. Dia orang, ada yang lihat. Maka orang yang melihat hilal itu tidak mengapa dia tidak berpuasa lagi pada esok hari. Tetapi kata Imam Syafi'i, dia tetap berlebaran bersama pemerintah. Hanya tidak berpuasa lagi pada hari ke-30, tapi lebarannya tetap bersama pemerintah. Saya tidak menemukan satupun dalil Pak yang membolehkan kita menyelisih pemerintah dalam urusan hari raya. Ini jangan lagi diracun-racuni oleh konten-konten Hizbut Tahrir itu. Mereka memang jadikan ini strategi Pak untuk membuat kita nggak percaya sama pemerintah yang sah. Sekecil apapun upaya mereka dalam hal apapun. Baik, kemudian yang berikutnya nih saya ingin baca keterangan dari Siddiq Muhammad Siddiq Al-Jawi, pakai Kiai Haji lagi. Ini kan orang HTI pinter ngebunglonnya Pak, pakai Kiai Haji. Kiai dari mana dia, siapa yang ngakuin dia ya? Dia bikin begini, haram hukumnya muslim berpuasa Arafah pada hari yang berbeda dengan waktu wukuf di Arafah. Ini kan jahat sekali. Dia berani berfatwa begini. Dari mana sumber fatwa dia? Ini kan sudah menakut-nakuti orang awam, disebarkan di mana-mana. Haram hukumnya muslim berpuasa Arafah pada hari yang berbeda dengan waktu wukuf di Arafah. Enak aja dia ngomong begitu. Padahal begini nih, yang haram itu berpuasa pada hari raya Idul Adha. Betul nggak kira-kira? Yang haram itu waktu Idul Adha kita puasa. Masalahnya di Indonesia, hari Sabtu itu belum Idul Adha, masih tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi bagi kita yang nggak haram puasa Arafahnya hari Sabtu itu nggak haram. Nah, ini bukan fatwa Siddiq Al-Jawi Pak, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mujtahidin rajih di kalangan madhab Hambali. Kata orang Ustadz itu kan madhab Wahabi. Bukan, Ibnu Taimiyah itu hanya dikutip saja. Yang Wahabi itu Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau saya nggak malas ngutip-ngutip Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi kalau Ibnu Taimiyah jelas, ini mujtahidin rajih di kalangan madhab Hambali. Beliau mengatakan orang-orang yang di negeri yang berbeda hari penetapan 10 Zulhijjah atau hilal awal Zulhijjah dengan Arab Saudi, maka dia akan berpuasa Arafah menurut zahir tanggal, bukan menurut wukuf di Arab Saudi, tapi menurut zahir tanggal.
Jadi tidak apa-apa, ini dalam kitab Majmu' Fatawa jelas ini Pak. Jadi kita berpuasa di hari Sabtu nanti nggak dosa. Wong di kita masih tanggal 9 Zulhijjah. Nah, di sini dia mengatakan begini. Yang namanya hari Arafah itu menunjukkan waktu al-zaman dan menunjukkan tempat al-makan. Maka dia mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Haji itu wukuf di padang Arafah. Ini salah ngutip dalil ini Pak. Yang namanya hari Arafah itu bukan berarti ditetapkan hari wukuf Arafah. Beda, bukan hari wukuf yang dikatakan, hari Arafah. Hari Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah. Hari Tarwiyah itu tanggal 8 Zulhijjah. Hari kurban itu 10 Zulhijjah. Ya kalau wukufnya jelas. Ini kan tidak disebutkan wukuf. Al-hajju Arafah. Ini terkait dengan wukuf di padang Arafah. Karena puncaknya haji adalah wukuf. Ini persoalannya hari Arafahnya, bukan wukufnya. Nah, hari Arafah buat muslim di Indonesia, ya hari Sabtu tanggal 9 Juli. Karena bertepatan dengan 9 Zulhijjah. Hari Tarwiyahnya, hari Jumat, tanggal 8 Juli. Yaumun Naharnya, hari Ahad, hari Minggu, tanggal 10 Juli. Bertepatan dengan 10 Zulhijjah. Ini jangan ikut-ikutan aja kelompok-kelompok yang semacam ini. Karena mengapa? Kalau kita masih ngotot juga berlebaran ngikut Arab, maka satu, sholat idnya nggak sah. Kalau berkorbannya juga tidak sah. Dia dianggap sembelihan biasa dan dia jatuh kepada keharaman dan berdosa, bukan mendapatkan pahala. Ini penting sekali. Jadi kita berdasarkan apa yang sudah ditetapkan di negara kita. Jadi nggak usah khawatir. Kita memuasai Arafah itu bukan karena wukufnya, tapi kita memuasai Arafah karena tanggal 9 Zulhijjah adalah hari Arafahnya. Walaupun kalau bapak-bapak masih juga mau ragu, saya kasih opsi kedua. Ada yang ngusul sama saya, Ustaz, saya puasanya hari Jumat ya. Ngapain kata saya? Karena saya mau nyamain yang wukuf di Arafah. Tapi saya lebarannya hari Ahad, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Jadi dia puasa Arafahnya hari Jumat, lebaran tapi tetap hari Minggu. Karena haram loh Pak. Kalau bapak-bapak lebarannya hari Sabtu nanti. Karena itu masih tanggal 9 Zulhijjah untuk di Indonesia. Nah ini penting sekali. Lagi pula ngapain sih Pak repot-repot pening amat jadi manusia? Kan yang nanggung pemerintah, bener gak kira-kira? Nanti di akhirat nanti kan Allah nanya, lo lebaran kapan? Gaul amat Tuhan ya Pak, pakai lu gua ya. Ya hari Ahad tanggal 10 ya Allah. Ngapa? Ya karena pemerintah ngumuminnya begitu. Saya ikut pemerintah ya Allah. Oh aman. Sana masuk surga kata Allah. Pemerintah kamu siapa? Jokowi ya Allah. Dia kan panggil, Jokowi sini dulu. Ada apa ya Allah? Benar kamu menetapkan. Iya, tapi kan lewat Menteri Agama ya Allah. Menteri Agama panggil, hei Menteri Agama, Yakut Khalil Qomas kan dipanggil. Ya nggak mungkin pakai Pak Tuhan Pak, langsung nyebut nama aja. Sini. Datang, gimana? Ya kami pakai mekanisme isbat ya Allah. Ada puluhan ulama, ratusan ahli, ada ribuan orang yang kami sebar se Indonesia untuk ru'yatul hilal. Ada mekanisme ini. Nah, matlak di negara kami menunjukkan di tahun 2022 itu 1 Zulhijjah jatuh pada tanggal 1 Juli hari Jumat. Oh begitu, yalah masuk surga semua. Kan enak Pak. Karena sudah ada ketetapannya. Tapi kalau kita bikin inisiatif sendiri, kamu ikut siapa? Ikut ormas ya Allah. Payah kamu ini. Ormas itu nggak punya kekuatan apa-apa, sana mampir dulu ke neraka. Ikut ormas soalnya. Bukan ikut ulul amri. Nah, ini penting untuk diketahui. Ini poin pertama ya, yang perlu saya tegaskan, jangan bingung. Sekali lagi, ikut pemerintah itu ketetapan yang benar. Karena saya sudah mengamati hasil sidang isbat itu Pak. Isbat itu nggak main-main. Itu pakar semua. Justru mereka malah berbohong ketika mereka sengaja memanipulasi kita menetapkan 1 Zulhijjah itu tanggal 30 Juni. Karena ngapa? Hilal nggak tampak sama sekali Pak. Dalam hitungan dia tidak dianggap tampak. Dari teori imkanur ru'yah saja nggak bisa. Jadi sedemikian rupa ini ketetapannya. Baik, kita masuk ke perkara kedua ini. Pemerintah menetapkan hari Ahad Minggu 10 Juli Lebaran Idul Adha. Sementara Saudi Arabia memutuskan bahwasanya hari Jumat adalah wukuf di padang Arafah
dan Sabtunya 9 Juli mereka Idul Adha. Lantas bagaimana? Sementara Saudi Arabia tanggal 9 Juli sudah lebaran Idul Adha dan kita baru memulai puasa hari Arafah. Apakah puasa kita sah? Quran surah kedua ayatnya 185. Allah berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Apabila kalian melihat bulan di tempat tinggal kalian. Saya ulangi. Apabila kalian melihat bulan di tempat tinggal kalian, maka berpuasalah. Maka kita berpuasa tergantung dari di mana kita melihat bulannya. Idza ra'aitumu fasumu. Apabila kalian melihat bulan, berpuasalah. Jadi kalau begitu kita berada disitulah terjadi hukum. Apabila Bapak semua hadir di tanah suci ketika itu sedang wukuf di padang Arafah, maka ikutilah keputusan pemerintah Saudi Arabia. Maka apabila kita berada di Indonesia, maka ikutilah di mana kita berada. Maka apabila saat ini jam 4 sore masih puasa, sementara kita ke Papua sudah azan maghrib, maka kita ikuti di mana kita berada. Maka bisa disimpulkan, apabila 9 Zulhijjah hari Sabtu kitanya puasa hari Arafah, sementara mereka sudah lebaran, maka jawabannya adalah sah. Di mana kita berada itulah menjadi hukum.